Baik, terima kasih ya Mas Erik. Ya, selamat datang juga buat Mas Insan ya, selaku penanggap dan juga mungkin seluruh peserta pada malam hari ini. Selamat datang dalam diskusi kali ini. Ya mungkin diskusi kali ini saya bukan mau ngajar, tapi sebenarnya sharing aja sih, cerita-cerita aja sih tentang apa ya, tentang suatu isu yang mungkin saya coba dalami dalam beberapa waktu dekat ini gitu ya. Ini saya coba sharing aja ya Mas, Ya, screen-nya ya. ya, silakan Mas. Share Mas. Ini saya kalau bukan admin ada notif kalau nggak bisa nge-share. Mas juga, Mas juga di ini Mas. Mas juga hostnya soalnya. Bro, dibagi bro share screen-nya. Oh, mau. Oh nih, oke. Udah. Oke. Siap. Wait, sebentar. Deh. Ini materinya. Oh iya, kita juga ada ini ya, teman-teman kalau misalnya yang baru gabung, kalau mau join di grup, kita ada grup WA untuk memudahkan komunikasi. Nanti kalau misalnya ini di WA aja, yang infonya di poster, nanti silahkan nanti bisa gabung ke grup. Nanti materi habis ini kita share di grup. Materi semua dari 1, 2, 3, dan 4 kita share semua di grup. Untuk ke depan juga seperti itu. Oke, silakan Mas. Udah bisa Mas? Ya, ini saya lagi buka. Udah kelihatan kah screen-nya? Belum. Belum ya? Wait. Sudah. Kelihatan kok, kelihatan. Ya, udah. Saya udah. Coba saya reshare lagi. Oke. Oke, kelihatan ya? Kelihatan. Baik, selamat malam semuanya. Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya, meskipun kondisi pandemi di Indonesia semakin menjadi-jadi. Baik, pada malam ini sebenarnya saya mau sharing salah satu isu ya dalam ilmu komunikasi. Dan sebenarnya isu ini pun sebenarnya interdisipliner gitu, dari berbagai macam perspektif gitu ya. Jadi pas saya nguliknya pun sebenarnya nggak bisa dari satu rumpun ilmu aja, tapi dari berbagai macam ilmu gitu. Ada dari sosiologi, ada dari sisi teknologi, seperti itu. Sebenarnya tesisnya yang mau kita coba bahas dalam sesi kali ini adalah ada 3 ya. Pertama sebenarnya apa sih mediatisasi gitu ya, dan bagaimana sih perkembangan studi mediatisasi dari waktu ke waktu gitu. Lalu di fase terakhir dari gelombang ini ada yang namanya disebut sebagai deep mediatization atau mediatisasi dalam gitu ya. Saya belum pernah nemu sih ada bahasa Indonesia istilahnya. Cuma kalau dalam bahasa Inggris deep mediatization. Kira-kira apa sih sebenarnya karakter dari gelombang ini? Dan kira-kira tesis yang ketiga adalah apa sebenarnya implikasi ya dari tren ini, dari tren deep mediatization ini dalam konteks yang lebih luas gitu. Mungkin ya sosial, ekonomi, dan politik. Nah, sebelumnya saya mau coba breakdown dulu. Apa sih bedanya? Ada 2 istilah, ada 2 konsep. Ada konsep mediasi dan konsep mediatisasi. 2 konsep ini secara penyebutan mungkin hampir mirip, tapi dari sisi makna beda jauh gitu. Nah, jadi sebelum kita coba eksplor lebih jauh tentang apa itu mediatisasi, mungkin kita coba breakdown dulu apa perbedaannya gitu, antara 2 konsep ini. Kalau mediasi itu sederhananya, ini yang sering terjadi dalam proses komunikasi ya, kalau mediasi sederhananya adalah proses transmisi gitu. Transmisi suatu hal dari suatu tempat ke tempat lain atau dari satu waktu ke waktu yang lain. Jadi kalau mediasi itu bisa dibilang ya bagaimana suatu perantara itu bisa menyambungkan atau mengantar suatu hal, bisa ini berupa informasi gitu. Cuma dalam konteks komunikasi, mediasi itu sifatnya lebih medium, sesuatu yang diantar itu adalah informasi gitu. Contohnya misalnya kayak kita lagi diskusi seperti ini, Zoom di sini prosesnya dia berperan sebagai mediasi, dia mengantarkan informasi dari saya sebagai yang menceritakan atau
cerita tentang materi ini dan kepada audiens seperti itu. Ketika kita nelpon, kita menggunakan telepon, ya telepon itu berfungsi sebagai mediasi, di mana dia bisa menyampaikan informasi dari komunikator yang satu ke penerima informasi. Kurang lebih seperti itu ya. Lebih sederhana konsepnya. Cuma kalau kita bahas mediatisasi atau mediatization, itu dia lebih kompleks. Lebih kompleks kenapa? Mungkin saya coba bawa dulu background-nya dari buku yang ditulis oleh Mark Deuss. Oleh Mark, begitu kurang lebih. Dia bilang tesisnya adalah we don't live with media, but we live in media. Dia berusaha menggambarkan bahwa media dan manusia itu bagaikan kolam dan ikan koi, ikan mas. Jadi ikan itu nggak bisa hidup kalau nggak ada air gitu kan. Kita keluarin dari kolam ya dia langsung mati gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nafas, nggak bisa menjalankan kehidupan, nggak bisa makan dan sebagainya. Nah dia menganalogikan media dalam kehidupan manusia itu seperti itu, bahwa kita tidak menggunakan media, basically kita tidak menggunakan media, tapi kita hidup dengan media gitu. Jadi media itu suatu hal yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan manusia. Ibaratkan seperti kolam ini ya, kolam ikan ini. Tesisnya dari Mark. Lalu kita coba berangkat ke konsep mediatisasi. Apa sih sebenarnya mediatisasi gitu? Kalau menurut Hebb 2013 dia menjelaskan mediatization can be described as dependency between media communication and social cultural change, in which the media are becoming increasingly powerful. Definisi yang lain juga menjelaskan bahwa it is a concept to analyze critically interrelation between changes in media and communication in the other hand. Jadi kalau kita bicara mediatisasi itu, kita lebih dari sekedar media itu berfungsi sebagai perantara gitu. Jadi perspektifnya udah lebih luas. Kalau kita bicara mediatisasi, perspektifnya adalah kira-kira apa yang berubah? Apa yang berubah dari sisi social culture? Apa yang berubah di masyarakat? Karena ada keberadaan media ini. Tapi sebenarnya dalam konsep mediatisasi itu bukan cuma bicara tentang efek ya, karena kalau kajian tentang media efek itu udah banyak, udah sering. Tapi ketika kita bicara mediatisasi sebenarnya ada semacam ketergantungan gitu antara pengguna media, antara manusia dengan media itu sendiri. Di mana ketergantungan itu ada hubungan di dalamnya, ada jaringan di dalamnya, dan keterhubungan dan ketergantungan antara manusia dengan media itu bisa menimbulkan dampak baik bagi si penggunanya dan bagi juga institusi yang lebih luas, masyarakat di sini. Jadi ketika kita bicara mediatisasi, itu bagaimana sih sebenarnya media, simpelnya, bagaimana itu bisa media itu menjadi suatu hal yang satu padu dengan kehidupan manusia dan kita saling mempengaruhi gitu. Media mempengaruhi manusia dan masyarakat pun mempengaruhi media. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ada diagramnya dibuat oleh Schroeder 2017. Kalau kita bicara kajian mediasi, ya kita hanya bicara dalam model komunikasi ya hanya komunikator, terus proses, mediumnya apa, penerimanya apa, udah that's it gitu. Tapi kalau kita bicara mediatisasi dia lebih luas. Kira-kira apa sih sosial structural change yang berubah di dalamnya dan kira-kira bagaimana sih institusi di dalamnya saling bertergantungan. Nah, ini kita coba eksplor beberapa dimensinya gitu, dimensi dari mediatisasi ini. Kurang lebih dimensinya luas, dia bisa diukur dari waktu, bisa diukur dari teknologinya, bisa diukur dari ruang, dan dia bisa masuk dalam berbagai domain kehidupan manusia gitu. Dia bisa masuk dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Cuma lebih sederhananya dimensinya, kalau kita bicara mediatisasi itu dimensinya kita bisa ubah menjadi dua bagan besar. Ada aspek kualitatif, sama ada aspek kuantitatif. Dari perspektif kualitatif dan kuantitatif ini kurang lebih kita akan bisa lebih mudah untuk mengukur bagaimana sih perubahan-perubahan yang bisa dipengaruhi oleh
proses mediatisasi ini. Aspek kuantitatifnya apa sih? Aspek kuantitatifnya itu menurut Noah Teter 2019, dia menjelaskan bahwa kalau kita bicara kuantitatif, itu berarti kita bicara tentang frekuensi, kita bicara tentang angka-angka, kayak gitu ya. Bahwa dari sisi kuantitatif, mediatisasi itu kita bicara seberapa intensnya sih sebenarnya dari sisi waktu, tempat, dan ruang media itu tersaturasi dalam kehidupan manusia. Dan kita berusaha untuk mengukur itu dari sisi angka-angka, gitu, frekuensi lah kurang lebih. Hubungannya adalah ya bisa dari sisi waktu dan ruang gitu. Sementara kalau kita bedah dari contohnya mungkin zaman sebelum internet belum terlalu booming kayak sekarang ya. Kayak behavior manusia ketika dia mengkonsumsi manusia itu kan bisa terukur dari sisi waktu ya. Misalnya dulu ada tayangan Dunia Dalam Berita. Ketika ada tayangan itu orang-orang di keluarga, saya ingat dulu kakek nenek ngumpul di ruang tengah pada jam-jam tertentu tayangan ini ada gitu, semata-mata untuk nonton tayangan ini gitu, Dunia Dalam Berita. Saat itu memang TV cuma berapa jenis gitu kan salurannya gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang mengharuskan orang untuk mengakses media gitu. Di luar itu mereka nggak punya akses terhadap informasi. Contohnya dengan Dunia Dalam Berita ini. Atau misalnya kalau koran gitu dalam perspektif surat kabar, dulu mungkin ketika orang mengkonsumsi surat kabar atau informasi berita gitu ya, dia terfokus untuk beli koran pagi-pagi gitu. Sebelum ke kantor dia beli koran pagi-pagi. Makanya banyak pagi-pagi orang jualan koran gitu kan, di jalan lampu merah orang jualan koran karena orang tahu pagi-pagi sebelum orang ke kantor banyak demand orang terhadap informasi gitu, khususnya surat kabar. Jadi secara kuantitatif ya waktunya pun tersekat-sekat gitu untuk orang mengakses informasi gitu, orang mengakses media. Karena tadi itu ya, karena pertama persebaran media pun memang belum terlalu tersaturasi gitu. Nah, kurang lebih itu perspektif dari sisi kuantitatifnya gitu. Ya, kurang lebih ini juga sama. Jadi tadi kan ada dari sisi waktu dan tempat gitu. Ketika kita mau nelpon, ya kita mesti cari dua alat ini. Kalau bukan telepon rumah, kalau kita nggak punya, kita ke wartel. Kalau nggak, kita cari telepon umum gitu. Telepon umum pun nggak semua tempat ada gitu ya, nggak semua lokasi ada telepon umum, cuma daerah-daerah tertentu, kota-kota besar. Dan wartel pun nggak setiap titik ada gitu. Paling cuma di daerah-daerah yang mungkin punya akses terhadap saluran komunikasi. Jadi secara spasial pun akses orang terhadap media dan saluran komunikasi itu terbatas gitu, terkuantifikasi cuma daerah-daerah tertentu dan cuma waktu-waktu tertentu kan gitu. Nah, lalu bedanya apa dengan aspek kualitatif? Kalau aspek kuantitatif itu kita berusaha mengkuantifikasikan perubahan yang terjadi. Sementara kalau aspek kualitatif bukan kuantifikasi dari perubahannya, tapi caranya, the way people doing something yang berubah dari mediatisasi ini. Apa sih yang berubah gitu dalam social culture? The way-nya, caranya. Gitu. Contohnya misalnya kayak orang dulu ngirim surat, berkomunikasi gitu ya jarak jauh, dia mesti nulis surat dulu, masukin ke amplop ke kantor pos pakai perangko kirim. Itu pun nyampenya lama banget kan, bisa berhari-hari. Sekarang ya orang tinggal kirim email aja gitu selesai gitu kan. Kalau formal misalnya business to business relationship atau misalnya dalam domain yang lain ataupun mungkin yang lebih informal bisa langsung pakai WhatsApp chat selesai. Behavior orang pun berubah gitu ya kan. Dulu orang beli sayur ya dia mesti ke pasar tradisional gitu. Ya, sekarang orang misalnya beli sayur, semua aktivitasnya bisa selesai dalam beberapa langkah gitu di aplikasi gitu. Nah, tadi mediatisasi itu selain dia punya dimensi dari sisi kuantitatif dan dimensi dari sisi kualitatif, dia juga punya bentuk. Bentuknya apa sih? Bentuknya itu dia dikategorikan menjadi direct mediatization, bentuk langsung, dan non-direct mediatization atau mediatisasi tidak langsung.
direct mediatization ini adalah bagaimana culture atau behavior orang itu memang betul-betul berubah gitu. Karena proses mediatisasi tadi ini. Contoh misalnya dalam konteks pasar tradisional ini ya, orang ke pasar, orang mau beli sayur, dia mesti ke pasar. Di pasar pun, dia belum tentu nemuin barang ya gitu, dia mesti survei, mesti observe, kira-kira yang jualan terong yang mana, yang jualan cabai yang mana. Pas nyampe pun, dia mesti negosiasi dulu dengan tawar-tawar gitu ya, dengan penjualnya. Gitu. Belum kalau misalnya cabainya habis, dia mesti cari ke toko yang lain. Nah, namun dengan teknologi komunikasi atau proses mediatisasi ini, maka behavior itu berubah gitu. Dan semua itu bisa terakomodir dengan proses mediasi gitu. Misalnya dengan sayur box ini ya. Ya kita bisa, di mana behavior orang dulu beli sayur mesti ke pasar tradisional, dia bisa terselesaikan dengan media ini. Nah, itu salah satu contoh bentuk directnya, di mana kita bisa melihat langsung kira-kira apa sih yang berubah gitu. Can be observed secara apa namanya, indera kita bisa melihat dan kita bisa melihat langsung perubahan yang terjadi. Ya ini contohnya ini ketika lagi musim COVID sekarang gitu ya. Ya dulu orang wisuda, graduation, sekarang graduationnya virtual Pak. Pakai robot aja bisa sekarang. Kemarin baru-baru ITS juga bikin tuh graduation virtual. Ya termediasi semua prosesnya gitu ya. Nah, bedanya dengan indirect mediatisasi atau mediatisasi tidak langsung, kita sebenarnya perubahan-perubahan itu kita secara nggak langsung kita nggak bisa melihat, tapi bisa kita rasakan. Gitu. Dia lebih halus bentuknya, bentuk dari mediatisasinya dia lebih halus, indirect nggak langsung. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa proses mediatisasi ini membuat manusia itu menjadi sangat bergantung dengan yang namanya media komunikasi. Kita benar-benar depend. Tanpa kehadiran itu kita benar-benar ada yang kurang. Ada yang merasa yang kurang, ada yang merasa yang hilang. Mungkin salah satu contoh yang udah terjadi dari dulu sebenarnya, ATM gitu ya. Dari perspektif mediatisasi ya ATM itu sebagai media dan imagine di bagaimana kehidupan kita tanpa ATM gitu. Bisa ya meskipun nggak semua orang tergantung, cuma ya most of people ya masih bergantung dengan yang namanya mesin ATM ini kan untuk transaksi orang, untuk transaksi uang atau transaksi keuangan. Terus hal sekarang yang mungkin berubah adalah GPS. Dulu kalau misalnya kita mau ketemu orang dan kita mau ke rumahnya atau kita mau meeting dan dia share lokasi itu kita perlu effort cari petanya di mana gitu ya, tanya orang gitu, dan sampai nyasar terus naik apa. Cuma sekarang dengan GPS ya ini jadi lebih mudah. Kita berangkat dulu baru mikir gitu. Kalau dulu mikir dulu baru berangkat, kalau sekarang kita berangkat dulu baru mikir. Kita berangkat, tinggal kita setel GPS-nya, maka semua masalah selesai, gitu kan. Dan impact-nya pun kita jadi reliant dengan media ini, gitu. Benar-benar reliant, kalau tanpa ini, wah kita nggak bisa. Susah gitu untuk, dalam konteks tadi ya, kita mau kemana-mana agak susah. Dulu masih ada behavior peta hidup, dalam artian ketika kita nyasar, kita tinggal nanya orang, ya sekarang tinggal GPS, semua masalah selesai. Ya, ini mungkin salah satu indirect yang lain gitu ya, indirect dari mediatization smart home. Di mana apa namanya berbagai aspek kehidupan sekarang udah bukan mulai, tapi emang banyak yang sudah memanfaatkan ini, terkoneksi dengan internet dan ini pun membuat jadi kita reliance, bergantung dengan berbagai macam aspek. Nah, kalau kita lihat dari sisi domain atau ranah-ranahnya gitu ya, pada dasarnya mediatisasi bisa masuk berbagai ranah gitu. Kajian-kajiannya bisa kita dari sisi cultural mediatization, dari sisi budaya, dari sisi sosial, mediatisasi politik, political mediatization, bahkan ke hal-hal lain, mediatisasi agama, mediatisasi ekonomi.
mediatisasi pendidikan, olahraga, pariwisata, jurnalistik, dan lain-lain. Karena memang seperti konsep yang tadi dijelaskan di awal gitu, kalau misalnya memang kita susah untuk hidup tanpa media. Gitu. We live in media. We do not live with media. Tapi kita memang hidup dalam media. Jadi ketika kita mengkaji studi-studi atau kajian-kajian mediatisasinya, ya, bisa masuk dalam berbagai domain. Nah, saya coba explore beberapa gelombang-gelombang mediatisasi ini. Jadi pada dasarnya mediatisasi ini bukan terjadi ketika digital masuk ya, enggak. Tapi dulu, bahkan era pra-digital tuh sebenarnya udah terjadi proses mediatisasi ini. Nah, oleh si Couldry sama Hebb 2017, dia menjelaskan ada beberapa perubahan mediatisasi, maka dia mencoba untuk mengklasifikasikan beberapa gelombang mediatisasi ini, gitu ya. Dari aspek kualitatif. Jadi, apa sih perubahan-perubahan aspek kualitatif yang berubah dari gelombang-gelombang mediatisasi ini. Jadi kalau di track berdasarkan sejarah, awalnya memang udah bahkan ini udah terjadi beratus-ratus tahun yang lalu gitu ya. Kalau menurut Couldry dan Hebb, dia berusaha membuat starting point-nya itu dari penemuan printing press atau mesin printing gitu. Tahun 1450-an, dia menyebutkan bahwa gelombang mediatisasi ini dia kategorikan sebagai mekanisasi. Karena tadi ya penemuan mesin press, yang awalnya media itu handwriting, tulis tangan, jadi orang kalau mau komunikasi dia tulis tangan, gitu. Mau bikin apa, rilis, tulis tangan, komunikasi politik dari pemerintah ke masyarakat tulis tangan, gitu. Dengan proses mekanisasi ini, maka pertama memudahkan dari sisi spreading penyebaran medianya, dan dari sisi konsekuensinya pun banyak yang berubah di masyarakat. Perubahan-perubahannya adalah pertama, jadi menurut si Couldry sama Hebb itu culture-nya dulu adalah ketika belum ditemukan media printing press ini, yang namanya media itu suatu barang eksklusif. Gitu. Yang namanya media atau sumber informasi adalah suatu hal yang eksklusif. Eksklusif itu maksudnya adalah begini, jadi yang namanya surat kabar, karena belum ditemukannya printing press, itu jumlahnya nggak banyak. Jadi untuk mengkonsumsi surat kabar di era itu sifatnya kolektif. Jadi kayak misalnya satu desa, dia langganan satu koran, terus dibaca bareng-bareng gitu ya. Atau ada lembaga pemerintahan, dia langganan satu media, dibaca bareng-bareng. Tadi itu karena sebagai solusi untuk mengantisipasi keterbatasan media tadi itu. Jadi ada yang namanya culture collective venture gitu. Ketika kita mengkonsumsi media, kita nggak individualis, tapi kita berusaha untuk collect. Dengan adanya ditemukan printing press ini, maka collective venture ini udah semakin terkikis. Karena apa? Karena pertama, spreading dari media semakin luas, penyebaran pun semakin banyak, jadi orang udah nggak perlu lagi tuh. Jadi supply demand-nya udah mulai balance gitu, orang nggak perlu lagi yang namanya collective venture. Terus yang kedua, dengan kehadiran media dalam era mekanisasi ini, muncullah konsep-konsep yang oleh Habermas disebut sebagai public sphere, mediated public sphere. Dulu orang ya di era zaman kegelapan itu, Eropa kegelapan ya, orang seakan-akan dibego-begoin sama pemerintah gitu, orang nggak tahu gimana kondisinya, medianya pun terbatas. Cuma dengan kondisinya ditemukan media printing press ini, jadi seakan-akan ada public sphere di mana orang udah mulai saling bertukar opini atau diskurs gitu, dan mereka pun saling update dengan berbagai macam kondisi dan aspek kehidupan. Dan menurut Anderson 1983 ini, ya karena era mekanisasi inilah yang mendorong munculnya yang namanya imagine community. Imagine community itu maksudnya nasionalisme ya. Di mana orang-orang udah mulai berpikir untuk membentuk
jiwa nasionalisme mereka gitu. Berusaha untuk memberangus berbagai macam kerajaan-kerajaan atau ya sistem pemerintahan yang bersifat kerajaan seperti itu ya. Dan mereka berusaha untuk membangun yang namanya jiwa nasionalisme satu sama lain. Karena mereka udah mulai termediasi dengan satu sama lain. Jadi mereka udah bisa mesir, saling membagi pendapat sama lain. Makanya di era ini mulai banyak, di era mekanisasi ini banyak yang tumbang gitu ya, kerajaan-kerajaan. Revolusi Perancis lah, di Jerman lah, Rusia lah, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi ya era mekanisasi yang mendorong, yang menjadi stimulus dalam berbagai movement tersebut. Masuk ke gelombang kedua, ketika ditemukannya telegraf dan listrik terutama, dan barang-barang elektronik, maka mediatisasi pun berubah masuk ke era electrification. Mulainya sekitar 1840-an. Di sini digital belum, tapi rata-rata media sudah mulai menggunakan teknologi elektronik seperti itu ya. Muncul telegraf. Konsekuensinya dari sisi masyarakat, pertama, jaringan komunikasi atau jaringan media semakin terbentuk gitu ya, dan semakin luas gitu. Dengan telegraf kita udah mulai bisa berkomunikasi lintas benua tanpa terbatasi oleh lokasi, dan itu nggak menjadi hambatan. Dan media pun saling terkoneksi satu sama lain gitu. Radio terkoneksi dengan media broadcast, televisi terkoneksi dengan media surat kabar. Dan di era ini pun ini menjadi semacam peluang bagi para dari sektor publik dan swasta. Mereka berusaha untuk investasi besar-besaran di era ini. Dia tahu bahwa era elektrifikasi dari media ini memang benar-benar suatu peluang, dan mereka berusaha untuk invest di sana. Dan dan salah satu perubahannya adalah personal communication pun menjadi lebih intens dan lebih simultan. Karena orang gampang tinggal angkat telepon, bisa ngobrol, terus bisa kirim telegraf. Jadi komunikasi interpersonal yang dulunya memang benar-benar cuma bersifat close, dekat, sekarang bisa mencapai area yang lebih luas, dan bisa frekuensinya pun meningkat gitu. Dari sisi kuantitatif, frekuensinya pun lebih intens gitu, lebih tinggi dibandingkan era sebelumnya. Nah, gelombang yang ketiga, gelombang terakhir, ini kita menurut Koldi dan Happy ini dia belum menemukan gelombang yang baru ya. Gelombang ini yang masih bertahan sampai sekarang, yaitu digitalization, atau dia sebut sebagai deep mediatization. Ketika ditemukannya komputer, ditemukannya internet, ditemukannya mobile phone. Dari sisi konsekuensinya adalah media manifold. Media manifold itu artinya adalah media semua saling terkoneksi, atau mungkin yang kita sederhanakan kita bisa sebut sebagai media convergence gitu. Di mana media saling bersaturasi satu sama lain. Terus media pun udah bukan cuma sebagai mediasi di awal, sebagai perantara, tapi ini sebagai peluang untuk menjalani kehidupan sosial. Jadi bisa dibilang dunia yang lain tuh ya dunia di era digitalization, makanya disebut sebagai dunia maya gitu kan. Ya ini memang udah merupakan dunia sendiri di mana berbagai macam aspek kehidupan manusia selesai di sana. Jadi kalau kita bedah definisinya dari apa sih sebenarnya deep mediatization atau digitalization itu adalah stage yang lebih lanjut, advanced stage, di mana di dalamnya itu ada intricately related to digital media, digital media yang sangat kompleks, rumit di dalamnya, dan dia punya infrastruktur yang menopang proses komunikasi itu. Jadi kalau kita bicara deep mediatization ini, digital media memang udah sangat kompleks, rumit, dan di belakangnya ada infrastruktur yang menopang proses mediatisasi itu. Ada beberapa dimensinya, ini kita akan coba eksplor satu persatu. Dimensi dari deep mediatization ini ya, atau yang kita bisa bilang era media saat ini gitu. Yang pertama ada differentiation, yang kedua ada connectivity,
Yang ketiga ada omnipresence. Yang keempat ada pace of innovation sama notification. Yang pertama, differentiation. Pertama adalah device atau device dari sisi alat, device-nya itu terus berkembang. Gitu. Tidak ada yang statis. Device digital media terus berkembang, tidak ada yang statis. Mereka terus berevolusi, terus menemukan bentuk yang baru. Dari sisi hardware, dari sisi software pun mereka ya semakin banyak jenis-jenis medium gitu yang kita bisa gunakan. Jadi media pun semakin beda dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Apple yang awalnya dia munculnya berupa komputer, terus dia berevolusi, dia keluar iPod, dari iPod muncul iPhone, dari iPhone dia muncul iPad, dan sampai sekarang ini pun terus berevolusi gitu. Bahkan di era mediatisasi yang dia coba dinotis adalah elemen kedua adalah digital connectivity gitu. Jadi ketika masuk ke era mediatisasi, definisi dari media itu udah blur. Dan media itu bukan lagi sebagai medium yang kita pahami kayak misalnya kayak televisi, radio, terus koran, atau internet. Enggak. Tapi dalam perspektif ini adalah apapun itu, gadget, pintu, lantai, tembok, selama dia terkoneksi dengan digital internet, maka itu masuk sebagai media. Dia disebut sebagai media. Kenapa? Karena di situ ada proses pertukaran informasi di dalamnya, ada data yang keluar masuk. Jadi definisi media pun udah semakin rumit gitu. Bukan lagi cuma media-media konvensional, tapi apapun itu selama dia connect dengan internet, dia media. Contohnya mobil gitu ya. Kita nggak sangka dulu mobil yang awalnya, mungkin di zaman sih dulu kita ngeliat mobil cuma ngangkut penumpang gitu sebagai media transportasi, dan kini berubah sebagai media informasi gitu kan. Di atas ditaruh banner buat iklan, dan di dalamnya ada pertukaran data gitu. Kulkas yang dulu cuma buat nyimpen ayam biar lama seminggu, sekarang di situ udah terkoneksi dengan internet gitu. Itu udah jadi media gitu. Dimana kulkasnya bisa ngedetek sendiri kalau udah kosong, ayamnya udah kosong, dia ngirim pesan langsung ke handphone, Mas, ayamnya udah kosong, beli dong, diisi. Dia bisa ngobrol kulkasnya ya. AC juga sama kayak gitu, yang awalnya mungkin fungsinya hanya sebagai tools, cuma buat pendingin ruangan. Ketika dia terkoneksi dengan digital atau internet, maka dia berubah menjadi media. Fungsinya udah bukan lagi sebagai AC, tapi udah sebagai media. Media komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Bahkan ini ada teknologi yang sedang masih dalam perkembangan gitu ya. Skin put teknologi, gimana caranya kita bisa memanfaatkan kulit di tangan ini sebagai keyboard. Jadi nanti ada semacam cahaya gitu diproyeksikan, jadi kita bisa pencet gitu ya. Kulit di tangan kita, dan itu menjadi keyboard gitu. Keyboard buat informasi. Artinya apa? Artinya adalah bahwa media itu memang berusaha untuk masuk dalam aspek kehidupan gitu. Bahkan kulit manusia pun yaitu dijadikan sebagai medium mediasi dalam proses mediatisasi kan? Dan ketika dalam konteks ini ya tangan berarti kulit manusia ini udah jadi media gitu. Wah, kulit gue udah jadi media, gila. Nah, jadi terus dimensi yang lain adalah omnipresence. Konsepnya adalah omnipresence ini adalah dengan era deep meditation sekarang, ada salah satu hal yang mungkin orang dulu nggak bisa lakukan dan sekarang kita bisa, yaitu kita bisa hadir di mana aja. Jadi seseorang itu diibaratkan dia bisa hadir, eksis, presence di mana saja tanpa terlepas oleh batasan tempat. Ada teman yang lagi akses media sosial saya misalnya di Sumatera, berarti dia seakan-akan dia merasakan bahwa kehadiran saya ada di Sumatera. Ada orang mengakses media sosial tertentu, dia aksesnya di Sulawesi, dia seakan-akan merasakan orang itu hadir di Sulawesi, padahal kita nggak tahu dia ada di mana sebenarnya. Jadi keberadaan seseorang itu seakan-akan ada di mana-mana, omnipresence. Kalau di filsafat, sebenarnya omnipresence ini konsep dari filsafat gitu, yang menjelaskan bahwa yang bisa hadir di mana-mana itu cuma Tuhan gitu. Tapi dengan adanya konsep dengan masuknya ke era mediatisasi atau deep mediatisation ini, seakan-akan manusia itu bisa hadir di mana-mana.
Terus dimensi yang lainnya adalah pace of innovation, di mana ini kurang lebih sama dengan konsep sebelumnya, di mana media terus berkembang, inovasi terus berkembang. Jadi ya setiap hari ada media sosial baru, setiap hari ada medium baru, setiap hari ada platform baru yang selalu dimanfaatkan untuk dalam proses mediatisasi. Ya media pun jadinya ketika dia masuk ke deep mediatization, semuanya berusaha di-digitalize gitu ya. Radio bukan lagi melekat kepada seperangkat benda, tapi dia udah menjadi semacam proses digital yang bisa kita akses di mana saja gitu. Televisi bukan lagi melekat kepada seperangkat benda, tapi sebagai suatu proses mediatisasi yang bisa kita akses di mana aja gitu ya. Kita bisa nonton tayangan TV di YouTube, kita bisa nonton tayangan TV di Netflix, iFlix, dan lain sebagainya. Dan terakhir, dimensi dari mediatisasi ada datafication. Datafication itu maksudnya adalah bahwa segala aspek kehidupan manusia itu berusaha untuk dikuantifikasi menjadi data yang terkomputerisasi, kurang lebih. Apa yang kita bicarakan di media sosial itu terkuantifikasi secara digital oleh media institusinya, dan itu menjadi data buat mereka gitu. Di media sosial, ya trending topik itu kan sebenarnya proses datafikasi dari apa orang-orang yang sedang diskusikan, maka muncullah trending topik. Di Facebook, di mana setiap status kita, gambar yang kita posting, suara yang kita lempar ke sana, itu pun dikuantifikasi oleh Facebook menjadi data. Makanya kemarin ada beberapa tahun lalu ada kasus Cambridge Analytica di mana dia berusaha untuk memanfaatkan data-data pengguna Facebook untuk political campaign gitu kan. Dalam kehidupan sehari-hari kita tertracking oleh media gitu. Kita belanja di Bukalapak, kita di tracking, kita belanja di media e-commerce lainnya kita di tracking, dan pattern itu pun menjadi informasi yang berharga gitu kan. Dan ya ada istilah yang namanya sekarang quantified self gitu ya, di mana kita untuk berusaha untuk mengkuantifikasikan segala aspek dalam kehidupan kita. Kita jogging, kita berusaha mengkuantifikasikan berapa jarak yang kita tempuh. Sekarang ada jam, Mi Band, Apple Watch dan lain sebagainya, berusaha untuk mengukur detak jantung, tekanan darah dan lain sebagainya. Jadi ya dalam era mediatisasi ini segala aspek kehidupan manusia itu menjadi suatu informasi berharga gitu, yang berusaha untuk didatafikasi. Kita naik pesawat apa, kita nyalain lampu jam berapa, kita dengerin musik kapan gitu, kayak gitu lah kurang lebih ya. Salah satu aplikasinya ini bukan dulu ya, beberapa tahun lalu Gojek pernah bikin dalam advertising. Gojek pernah bikin raport akhir tahun ya kan, lucu-lucuan aja sebenarnya. Dari 680 kali kamu lumayan sering memberikan tip. Wah, ya kayak gini-gini kan sebenarnya dari aspek datafikasi penggunanya ya kan, dimanfaatkan sebagai proses advertising atau dalam proses bisnis. Nah, kita akan coba masuk dalam konteks yang lebih makro. Saya akan coba seret dalam konteks komunikasi politik gitu ya. Bagaimana sih pengaruhnya gitu, bagaimana sih isunya dalam konteks komunikasi politik gitu ya, mediatisasi ini. Dalam konteks politik ada dua konsep yang perlu dipahami dulu. Pertama adalah media logic gitu ya. Jadi dalam mediatisasi dalam komunikasi politik ada konsep yang sering didiskusikan, itu tentang media logic. Bedanya maksudnya adalah bahwa media itu mereka punya alur berpikir sendiri. Jadi media mereka punya alur berpikir sendiri, mereka punya keinginan sendiri, punya logika berpikir sendiri, dan itu diwujudkan dari apa? Dari format medianya, dari style medianya, dari grammar, cara mereka bertutur kata, cara mereka bercerita, dari visualisasi yang mereka lakukan. Jadi seakan-akan ya media itu bukan kayak benda mati gitu, tapi mereka seakan-akan hidup dan mereka punya alur berpikir sendiri. Contohnya misalnya ini salah satu riset jurnal
dari jurnal saya coba masukkan ke sini juga gitu. Dia berusaha untuk melihat bagaimana sih proses mediatisasi dalam fenomena aksi massa 2016 kemarin gitu ya. Dia melihat bahwa ada politisasi ketakutan yang berusaha untuk dimediatisasi oleh media gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ini misalnya kayak dari sisi format visualnya gitu ya. Ini iNews dia berusaha untuk menggambarkan orang berkumpul di Monas sangat besar gitu, huge. Kenapa dia ngambil dari bawah gitu? Kenapa ngambil dari atas gitu kan? Ada pertanyaan sebenarnya. Berarti di situ ada logika media yang dia berusaha untuk memperlihatkan ini loh ada media, ada orang-orang ngumpul besar banget, banyak banget. 4 juta orang diambil pakai drone di atas gitu kan. Dia berusaha untuk mempolitisasi atau memeditisasi ketakutan tadi. Narasi-narasi misalnya dalam aksi tersebut orang jalan, long march gitu ya, terus diwawancara. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah bahwa media mereka punya alur berpikir sendiri ketika mereka berusaha untuk menceritakan suatu narasi ke publik. Nah, konsep lainnya ada juga political logic. Political logic itu sederhananya adalah dalam konteks politik, aktor-aktor politik dalam konteks mikro ya, individu sampai konteks makro, partai politik negara, mereka memiliki logik sendiri juga gitu. Logiknya adalah mereka berusaha untuk mengambil keputusan yang kurang lebih yang menguntungkan diri mereka juga. Dari sisi kebijakan, mereka berusaha untuk membuat kebijakan-kebijakan politik yang sesuai dengan logika politik yang mereka pahami gitu. Dari sisi proses, mereka berusaha untuk mendapatkan penerimaan gitu dari setiap kebijakan yang mereka buat. Jadi ya dalam konteks politik, proses-proses politik pun ya mereka punya logika sendiri gitu. Di mana mereka berusaha untuk mendapatkan gain yang sebesar-besarnya gitu untuk kepentingan mereka. Nah, dalam konteks mediatisasi politik ini sebenarnya isu yang dibahas sekarang adalah bagaimana sekarang media logic itu mereka bertarung dengan political logic. Mereka saling tarik-tarikan. Mereka berusaha untuk menarik satu sama lain gitu. Mencari dominasi gitu. Jadi kalau kita bicara mediatisasi politik ada 4 dimensi ya. Dimensi pertama apakah media berusaha untuk menjadi sumber informasi yang utama gitu ya. Dan dimensi yang kedua adalah media berusaha untuk menjadi semakin, ini ada dimensi kanan sama kiri ya. Di dimensi kiri media tergantung dengan institusi politik, dimensi yang kanan media tidak tergantung dengan institusi politik. Dimensi yang layer yang ketiga, media konten tergantung dengan political logic, dan layer yang sebelah kanan media tidak tergantung dengan political logic, di mana media konten itu tergantung oleh media logik sendiri. Jadi mereka punya logik sendiri. Dan layer yang keempat adalah political actor itu diatur oleh political logic, sedangkan di sebelah kanan ini adalah political actor diatur oleh media logic. Sederhananya dari 4 konsep ini adalah ada pertarungan antara media logic dengan political logic. Nah, di sini sebenarnya kajiannya gitu. Sebenarnya sejauh mana sih pertarungan itu ya? Di mana nih yang paling dominan? Sebenarnya itu yang dikaji dalam konteks mediatisasi politik. Kalau dulu misalnya dalam konteks kajian-kajian media massa klasik kan kita sering dengar tuh kalau misalnya media massa itu dipengaruhi oleh institusi politik. Ketika media massa yang punya adalah orang-orang yang masuk ke dalam politik, maka konten di media massa pasti dipengaruhi oleh aktor-aktor politik. Kurang lebih seperti itu kan kalau isu-isu kajian media massa klasik. Tapi dalam konteks mediatisasi politik atau khususnya di mediatization, ada semacam perspektif yang berubah. Perspektif yang berubah ini melewati 4 fase. Ada fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat. Di mana pertama media itu memang berfungsi sebagai sumber informasi yang utama. Terus media berevolusi menjadi semi-independen, nggak terlalu tergantung dengan institusi politik, setengah-setengah. Terus media berevolusi lagi, di mana media konten itu sebenarnya ditentukan oleh media logik sendiri. Terus
yang revolusi terakhir adalah political logic yang kalah gitu. Media logic yang dominan terhadap political logic. Jadi pertarungannya seakan-akan dimenangkan oleh media logic. Ini saya coba bawa contohnya di Indonesia. Di Indonesia, apakah masuk ke 1, 2, 3, 4? Ya perlu ada risetnya juga. Cuma mungkin ini saya coba explore dalam konteks kemarin itu ya, ketika Pak Jokowi blunder ngomong antara mudik dan pulang kampung. Gitu. Perbedaan mudik dan pulang kampung ini kan jadi isu bagi media gitu ya. Yang sebenarnya menurut saya adalah isu itu nggak penting-penting banget gitu untuk dibedah gitu. Dan setelah saya telusuri pun dari akademisi linguistik, ya itu emang salah, emang Pak Jokowi blunder ngomong itu. Secara linguistik itu emang sama artinya gitu. Cuma keblunderan itu kadang berusaha untuk dimediatisasi oleh media. Di YouTube pun ketika mereka bikin caption, ya mereka berusaha untuk memediatisasi itu gitu. Isu itu gitu. Jadi caption yang menarik sehingga orang lihat dan orang nonton. Jadi ini semacam media logiknya gitu. Media logiknya mereka punya semacam logik sendiri gimana menampilkan informasi. Yang sebenarnya kalau kita bedah dari sisi esensial itu nggak esensial banget gitu. Bukan itu yang jadi masalah utamanya gitu. Ya orang wajar lah salah gitu. Maksudnya ada hal esensial lain yang lebih penting untuk dibedah. Tapi kalau kita berangkat dari media logik, ya ternyata media logik berusaha untuk mendominasi ini. Gitu. Contoh lainnya mungkin dalam konteks Belva Devara kemarin ya, ketika dia mundur gitu. Dia udah clarify kalau misalnya keterlibatan ruang guru sebenarnya tanpa unsur kesengajaan gitu, dan itu pun dipilih gitu ya oleh pemerintah gitu. Jadi bukan ikut tender, jadi bukan karena kong kali kong terus mereka masuk ke sana. Gitu. Tapi karena media logik di era deep mediatization ini sangat rumit dan seakan-akan ya media yang punya power gitu di sini. Dan akhirnya adalah political power-nya pun harus bisa mengalah. Udah gue mundur aja lah. Ada ribut, berisik, nggak bisa diatur juga tuh Instagram, media sosial. Jadi kurang lebih ketika kita bicara mediasi itu media logik tuh dia berusaha untuk mendominasi. Tadi itu ya, bahkan mendominasi political logic. Jadi question-nya adalah ya institusi-institusi politik pun sekarang agak kewalahan gitu untuk menangani media ya, karena media logiknya benar-benar susah untuk dilawan gitu, dan nggak bisa diatur, bingung juga mau ngaturnya gimana gitu. Dan ini model terakhir dari yang diusulkan oleh oleh kajian ini gitu ya, oleh Hub 2020, dia bikin model. Ini adalah kurang lebih konteks representasi society saat ini gitu, di mana dia menganggap bahwa komunitas institusi dalam konteks deep mediatization itu terus berkembang. Dia menggunakan konsep figuration ya. Figuration di mana komunitas, institusi sosial itu terus berkembang dan terus saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Karena proses deep mediatization ini. Ini referensinya kurang lebih dari buku-bukunya, nanti bisa dilihat aja kalau mau baca lebih lanjut. Ada juga kuliah online-nya di YouTube, bagus juga tuh penjelasannya, lumayan oke. Mungkin sekian demikian presentasi dari saya, ini kayaknya kelamaan deh, sejam. Jika ingin diskusi lebih lanjut, mungkin nanti kita bisa explore setelah ini. Terima kasih. Nah, karena gue nggak tahu mediatisasi itu makhluk apa, jadi gue pikir ya udah percepatan persebaran informasi dan gue berhenti di media massa gitu. Jadi mohon maaf kalau sangat terbatas ya. Pertama gue mau ngomongin dulu soal medium dan konstruksi masyarakat. Jadi ya sebelum ada media massa, yang namanya medium itu kan udah lama ya, sejak ada tradisi tulis. Dari zaman-zaman kerajaan, zaman nenek moyang itu ada batu-batu peninggalan itu, prasasti-prasasti, bahkan di zaman era Romawi itu yang namanya kayak semacam berita-berita dari pemerintah Romawi itu dalam bentuk bukan di kertas gitu ya, tapi di mediumnya tuh medium padat gitu ya. Dan di situ mulai orang ada attachment dengan informasi publik
yang diproduksi oleh lembaga publik, katakanlah si negara itu kan lembaga publik ya. Dan kalau di Romawi kuno namanya Akta Duma, kalau di Cina namanya Dibao. Nah, selain itu juga kita bisa tahu medium-medium seperti kitab suci ya, yang sudah mulai ada yang ditulis di lontar, tapi kemudian ada yang ditulis di di kertas gitu. Nah, ini yang kita lihat punya attachment, punya engagement terhadap bagaimana manusia melihat realita, mempersepsikan diri, gitu kan. Apalagi kalau kitab-kitab seperti agama samawi, nih, kayak Injil, Al-Quran, Taurat, gitu kan, itu sangat menentukan bagaimana interaksi kita kepada orang lain atau interaksi satu kolektif kepada kolektif lain, gitu. Dan ini belum ada kapitalisme cetak, tapi impact-nya sudah besar, gitu kan. Kita bisa lihat ada perang salib, ada perang Sunni Syiah, kayak gitu kan. Ada penyaliban Isa oleh orang-orang Yahudi, gitu kan. Di mana manusia realitanya dikonstruksi oleh konten-konten yang ada di medium tersebut, gitu kan. Dan mungkin kalau tadi Faris bilang 1.400 sekian, mungkin kalau kita perdalam lagi apa itu pengertian mediatisasi sebagai proses awal masyarakat punya attachment terhadap sebuah medium, mungkin ini bisa ditarik ke lebih jauh lagi, gitu. Iya, bisa lebih jauh. Masa-masa ini. Iya. Dan kemudian masuk ke globalisasi. Ada akumulasi kapital di abad 18-19, dan akumulasi kapital ini menyebabkan adanya perlombaan teknologi yang kemudian melahirkan media massa, gitu kan. Sebenarnya sebelum abad ke-20 ya, tadi yang kata Faris 1.400-an udah juga, gitu. Tapi kemudian masifnya nih setelah revolusi industri. Nah, ini juga mempercepat adanya proses transmisi dan dinamika informasi. Nah, kalau tadi disebut Benedict Anderson bilang bahwa imagine community atau kesadaran nasional itu dibentuk oleh kapitalisme cetak, gitu. Karena semua orang yang tadinya nggak punya bacaan yang sama, punya realita-realita di skup-skupnya sendiri, kemudian punya realita bersama, bahwa kita adalah satu nation, satu Indonesia, satu bangsa, satu tanah air, satu nasib, kita dijajah Belanda, gitu. Kemudian, nah ini yang menyebabkan sebuah konstruksi pikiran nasionalisme, gitu. Dan tapi yang mau ditekankan sama Ben Anderson di sini adalah luar biasanya kapitalisme cetak menginternalisasi alam pikiran manusia untuk setia kepada sesuatu yang abstrak, seabstrak nasionalisme, gitu. Karena kan dia bilang imagine community, nasionalisme itu kan socially constructed juga oleh kapitalisme sendiri. Nah, kalau ini media sebagai instrumen politik, nah mulai-mulai itu di Amerika Serikat. Jadi kalau katanya sih di bacaan yang gue baca tuh sebelum Civil War, katanya sih media itu di Amerika sangat bertindak sebagai penjaga moral standar. Nah, setelah Civil War itu baru dia mulai jadi instrumen bagi aktor-aktor politik di dalamnya. Jadi mulai dari era Civil War, mulai dari Amerika Merdeka, kemudian masing-masing calon presiden bertarung sampai dengan presiden yang melanggengkan kekuasaannya sampai 2 periode dengan menggunakan media. Nah, bagaimana dengan konteks Indonesia sekarang dan konteks demokrasi kita? Kita lihat, kita tahu bahwa ada oligarki media. Ini datanya agak-agak obsolete ya, tahun 2012. Tapi kemudian ada beberapa data yang gue rubah, disesuaikan, yang gue tahu-tahu aja sih. Jadi ini nggak gitu akurat ya. Tapi at least ada 12 barisan oligarki media yang bisa kita lihat. Dan hampir semuanya punya TV, kecuali Femina Group. Nah, dari 11 dari 12 konglomerasi media ini menguasai at least 1 stasiun TV. Nah, dengan penetrasi, kalau tadi gue lihat di kata data juga agak-agak nggak update sih, soalnya dia pakai data 2017 hasil Nielsen. Itu masih 96% penetrasi dari televisi. Artinya dengan adanya, kalau meminjam presentasinya Mas Antok beberapa minggu yang lalu mengenai konvergensi media, bagaimana satu key message bisa di-share
multi platform, ada di TV, ada di radio, ada di media online segala macam. Maka oligarki memiliki potensi besar untuk melakukan monopoli of common sense gitu. Jadi karena struktur medianya juga dikuasai oleh para oligarki yang punya multi platform, dia kemudian bertindak sebagai orang yang bisa menentukan others consciousness gitu. Kayak Haritanu kan yang dia main di segmen pembaca berita sama di segmen hiburan. Nah, dia bisa masuk di keduanya gitu dengan lagu Perindo itu banyak, kalau nggak salah banyak diingat oleh anak-anak TK gitu ataupun oleh ibu-ibu. Dan ini kan kemudian kalau merujuk kepada kajiannya Mas Rian soal memori gitu, ini kan secara alam bawah sadar masuk ke dalam memori dia, oh ada lagu ini gitu. Jadi kemudian menciptakan sebuah keterikatan emosional dengan kepentingan politis oligarki tertentu gitu. Dan kalau kita balik lagi ke demokrasi, pakai istilahnya Jeffrey Winters, bahwa oligarki media ini sebenarnya satu-satunya yang dapat mengancam demokrasi. Karena ruh dari demokrasi itu adalah one man one vote. Ketika dia menandingi konsep Raja Filsuf. Raja Filsuf itu adalah ketika yang berhak memimpin, yang berhak menentukan public policy adalah orang yang paling pintar, orang yang memiliki kebijaksanaan. Tapi di demokrasi konsepnya radikal, semua orang harus menentukan kebijaksanaan. Tapi dengan adanya konglomerasi media seperti ini, consciousness orang dikendalikan, otomatis yang ada adalah mereka para oligarki dapat mengendalikan consciousness dan menjadikan masyarakat hanya sebagai pendukung atau amplifier dari suara yang dia punya, gitu kan. Nah, kemudian Winters juga mengatakan bahwa kebanyakan di Indonesia ini dinamika mengenai kepentingan itu adanya di oligarki daripada di masyarakat itu sendiri, karena ya masyarakat hanya bertindak sebagai orang yang menyuarakan kepentingan para pengusaha karena mereka secara consciousness dikuasai oleh para oligarki. Jadi key-nya adalah akumulasi kapital ya kalau dari Winters itu. Jadi kalau saya lihat akumulasi kapital bermata dua. Yang pertama, dia bisa menciptakan mediatisasi yang baik untuk kehidupan masyarakat, tapi akumulasi kapital ini juga kemudian bisa dimanfaatkan sejumlah orang yang memiliki modal untuk menindas orang-orang kecil gitu. Ya, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.